Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. Oke, sebelum saya lanjutkan materi pada sore hari ini, ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan saja karena hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan hak pengelolaan gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan hak pengelolaan? Nah, bicara mengenai hak pengelolaan, kalau kalian lihat di dalam ketentuan OPA itu tidak ada satupun istilah yang menyebutkan hak pengelolaan. Tapi kalau kalian perhatikan di dalam penjelasan umum angka 2 Romawi nomor 2 itu ada istilah pengelolaan. Tapi arti pengelolaan di sini bukan dalam arti hak pengelolaan. Ya, sehingga bicara mengenai hak pengelolaan itu sebenarnya tidak diatur di dalam ketentuan UPA. Bahkan kalau kalian lihat di dalam ketentuan pasal 16 UU PA itu ada berapa macam hak atas tanah di situ? Ada berapa macam hak atas tanah? Ini kalian sudah dapat materi hak menguasai negara atas tanah kan? Ada berapa macam? Oke, Mas. Ya, berapa? Ada 4 ya, Pak. Ada 4. Apa saja? Hak bangsa, hak negara atas tanah, hak ulayat, sama hak atas tanah. Ada yang mau memberi pendapat lain? Macam hak atas tanah yang diatur di pasal 16 UPA. Di pasal 16 UPA ada 8, Pak. Ada 8 ya, boleh disebutkan. Ada hak milik, HGU, HGB, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, juga hak lain yang tidak termasuk dalam hak tersebut. Di 16 ayat 1. Oke, ada yang punya jawaban lain? Ada 3, Pak. Ada 3. Mbak Faiz apa aja, Mbak Faiz? Hak atas tanah yang bersifat tetap, hak atas tanah yang bersifat sementara, sama hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Kayaknya minggu lalu saya sudah jelaskan ini nih. Jadi macam hak atas tanah yang diatur di pasal 16 itu ada 3. Yang pertama adalah hak atas tanah yang bersifat tetap. Apa maksud tetap di sini? Bahwa pembentuk undang-undang ini selama undang-undangnya tidak diubah, maka hak atas tanah ini tetap eksis gitu ya. Jenis dari hak atas tanah yang bersifat tetap itu yang tadi dibaca sama Mbak siapa tadi? Itu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, membuka tanah dan memungut hasil. Ada 7 bukan 8. Ya. Kemudian macam yang kedua adalah hak atas tanah yang bersifat sementara. Kenapa sementara? Karena dia memiliki unsur eksploitasi di sini. Jadi merugikan gitu ya. Di pasal 16 ada keterangan di situ kalian harus melihat ke pasal 53. Ada 4 jenis hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu gadai tanah pertanian, sewa tanah pertanian, hak menumpang, satunya perjanjian bagi hasil. Ada 4 jenis hak atas tanah untuk macam yang kedua ini. Dan macam yang ketiga adalah hak atas tanah yang akan ditetapkan oleh undang-undang. Jadi pembentuk undang-undang itu memprediksi mungkin suatu saat nanti akan lahir hak atas tanah lain di luar apa yang disebutkan di pasal 16, tapi syaratnya apa? Harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Kalau bukan undang-undang, katakanlah PP gitu ya, peraturan pemerintah,
maka tidak dapat dikategorikan sebagai hak atas tanah yang baru. Karena pasal 16 menyebutkan harus dengan undang-undang. Sampai sini paham? Oke, saya lanjutkan. Di penjelasan umum, angka 2, UPA nomor 2, kalau kalian buka itu penjelasan umum, kayaknya saya juga pernah menugaskan kalian membaca penjelasan umum UPA nggak sih? Baca aja tugasnya. Karena seluruh materi, bukan seluruh sih, 60% materi itu ada di penjelasan umum sebenarnya. Kalau kalian baca, insya Allah apa yang disampaikan oleh dosen-dosennya itu paham. Gitu. Tinggal pengaplikasiannya saja. Gitu ya. Ada istilah pengelolaan. Itu tapi bukan dalam arti hak pengelolaan. Karena hak pengelolaan ini memiliki makna yang bisa dibilang berbeda. Gitu ya. Bahkan ada yang berpendapat hak pengelolaan itu bukan hak atas tanah, tapi dia dapat melahirkan hak atas tanah. Nah, bagaimana itu atau ciri-cirinya atau karakteristiknya kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Kemudian ada PP 8 tahun 53 tentang penguasaan tanah negara. Ini kalau dilihat peruntutannya atau kronologisnya, kenapa kok ada istilah pengelolaan gitu ya. Kemudian Peraturan Menteri Agraria 9 tahun 65, Peraturan Menteri Agraria 166, Permendagri dan seterusnya. Dan terakhir itu diatur di dalam PP nomor 18 tahun 2021. Yang paling penting dari seluruh ketentuan ini adalah apa yang disebutkan di dalam UPA. Yang kedua adalah PP 853 yang sering kalian pasti gunakan gitu ya. Kemudian Peraturan Menteri Agraria 965 dan terakhir adalah PP nomor 18 tahun 2021. Itu yang terbaru. Yang lain itu hanya melengkapi saja. Ya. Ini kalau kalian punya ya tinggal baca aja di bab 3 buku ini apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang kurang ya dilengkapi di bab 3 ya. Nah, kembali ke hierarki hak penguasaan tanah di Indonesia. Ini kayaknya juga saya sudah merecall di minggu lalu hierarki hak penguasaan tanah yang disebutkan oleh Budi Harsono. Ini hak bangsa itu di pasal 1, hak menguasai negara di pasal 2, hak wilayah di pasal 3, hak perseorangan itu di pasal 4 gitu ya. Nah, bicara mengenai hak pengelolaan, ini kita tidak dapat lepas dari apa yang diatur di dalam pasal 2 sebenarnya, yang mengatur mengenai hak menguasai negara atas tanah. Jadi, hak pengelolaan itu kalau dilihat dari apa ya, interpretasi sistematis gitu ya, karena nanti kalau misalnya nulis tesis kan harus menggunakan analisis gitu, salah satunya adalah interpretasi sistematis, jadi menghubungkan antara peraturan undang-undang yang satu dengan peraturan undang-undang yang lain, termasuk di sini interpretasi gramatikal gitu ya, dilihat dari penjelasan apa yang disebutkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan gitu ya, itu hak pengelolaan itu malah lebih condong kepada hak menguasai negara atas tanah. Kalau yang tadi disebutkan, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, termasuk hak atas tanah bersifat sementara ya, hak gadai, hak perjanjian bagi hasil, hak menumpang, terus sewa tanah pertanian, itu kalau kalian lihat dari hierarki ini, itu masuk di poin nomor 4. Khususnya poin 4 yang huruf A, bicara mengenai hak-hak atas tanah. Karena hak tersebut itu diberikan kepada subjek hukum tertentu, gitu ya. Tapi kalau hak pengelolaan itu tidak masuk dalam kategori 4.A. Tapi dia masuk dalam kategori nomor 2, pasal 2, gitu ya. Kok bisa gitu. Nah, kalian lihat di dalam ketentuan pasal 2 ayat 4. Di situ disebutkan bahwa hak menguasai dari negara tersebut di atas, jadi penjelasan dari hak menguasai negara yang di ayat 1, ayat 2 maupun ayat 3 ya. Pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Kalian tahu istilah daerah swatantra? Atau baru dengar ini daerah swatantra? Apa itu daerah swatantra? Mbak Maria Gabriel ada?
Jonathan Brilianata ada? Rofikotul Jamila? Ada? Bukan kesum dari orang nggak ada nih. Ada yang bisa kasih pendapat? Daerah Swatantra? Seharusnya di materi tentang hak menguasai negara, kalian sudah terbiasa dengan istilah daerah Swatantra ini. Izin menjawab. Gimana? Izin menjawab daerah Swatantra. Bisa diulangi, Mbak Faiz? Saya kurang jelas dengarnya. Izin menjawab daerah Swatantra. Saya tidak jelas mendengar. Ada yang bisa bantu nggak yang disampaikan Mbak Faiz ini? Kayak daerah istimewa gitu, Pak. Daerah istimewa. Nggak masuk di situ. Daerah otonom, Pak. Ya, lebih cocoknya daerah otonom. Daerah yang memiliki otonomi tersendiri itu dapat diberikan sebagian kewenangan dari hak menguasai negara. Karena dia memiliki otonomi di daerah tertentu sesuai dengan wilayahnya, gitu ya. Nah, ini yang disebutkan di ketentuan pasal 2 ayat 2. Jadi kewenangan dari hak menguasai negara ini mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah, kemudian menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai tanah. Sebelum saya lanjutkan ke hak pengelolaan, mungkin saya pengen refresh lagi memori kalian terkait dengan HMN ini. Kegiatan apa yang masuk di dalam kategori ketentuan pasal 2 ayat 2 yang pertama ini? Yuk, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. Jadi apa yang dilakukan oleh negara di sini? Terkait tata ruang perizinan, Pak. Pengaturan Terkait tata ruang perizinan. tata ruang perizinan, ada yang bisa nambahkan? Ya bisa masuk gitu. Tata ruang itu kalau di dalam UPA itu di pasal 14 mengatur mengenai perencanaan. Ya, perencanaan ini biasanya bicara mengenai tata ruang gitu, atau rencana tata ruang wilayah gitu ya, di pasal 14. Ada yang bisa nambahkan selain kegiatan itu sudah masuk apa kegiatan yang lain? Pemeliharaan di sini bisa diartikan apa? Apa? Dua. Apa? Ayo jangan lama-lama. Dilihat lagi catatannya di materi hak menguasai negara. Pemeliharaan itu di pasal berapa? Maksudnya apa? Aduh, iya. Coba lihat di pasal 15 ya. Terkait dengan pemeliharaan ini maksudnya apa? Kemudian di sini juga masuk dalam mengusahakan tanah secara aktif, itu kewajibannya diatur dalam pasal 10, kalau lebih lengkapnya di pasal 7, 10, dan 17, tapi pasal 10 aja sudah melingkupi kegiatan di sini. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah. Ini apa kegiatannya? Atau belum pernah disampaikan sama dosen sebelumnya? Sudah lah ya, apa? Untuk kegiatan yang kedua ini apa? Apa? Menentukan hak atas tanah, Pak. Penentuan hak atas tanah termasuk di sini misalnya pemberian kepada warga negara Indonesia, pemberian kepada warga negara asing. Terus selain itu lagi nggak contohnya?
Pembatasan jumlah bidang. Nah, pembatasan, karena di sini kembali lagi saya mungkin pernah nyampaikan di kelas ini, kalian punya uang bermiliar-miliar gitu ya, boleh beli tanah boleh, cuma ada batasannya. Seseorang maupun keluarga itu ada batasan tanah yang boleh dimiliki. Jadi bahkan di dalam ketentuan OPA itu mengatur batas minimal dan batas maksimal seseorang boleh memiliki hak atas tanah. Itu diatur di pasal 7 dan 7, 10, 17. Coba dilihat di pasal 17-nya. Terkait dengan pembatasan ini. Kemudian kegiatan yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai tanah. Contoh kegiatannya apa? Melaksanakan pengaturan pendaftaran tanah, Pak. Ya, di situ bisa masuk dalam kategori pendaftaran tanahnya, pengaturan mengenai pendaftaran tanah, kemudian pencabutan atas tanah, ya masuk di sini. Kayaknya saya pernah cerita pencabutan di Undang-Undang 20 tahun 61, itu undang-undangnya di tahun 2022 ini masih berlaku juga, belum pernah dilakukan perubahan. Kemudian pembebanannya, ini ya, jadi misalnya kalian punya atas tanah dibebankan dengan lembaga jaminan hak tanggungan, misalnya itu kan ada pengaturannya di Undang-Undang 4 tahun 96, kemudian bagaimana peralihannya, bagaimana seseorang dapat mengalihkan atas tanahnya, bisa dengan jual beli, tukar menukar, imbreng, hibah, gitu ya, termasuk warisan, kalau misalnya itu hak atas tanah dapat diwariskan. Ini juga masuk dalam kategori yang poin ketiga ini, atau kegiatan yang dilakukan oleh negara mengatur hal-hal tersebut. Termasuk di sini juga yang kemarin mungkin saya pernah share di grupnya mahasiswa notariat itu terkait pengaturan mengenai tanah terlantar di undang-undang, bukan undang-undang, di PP yang baru, di PP 20 2021 itu juga masuk dalam kategori yang ketiga. Nah, kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Pengaturan yang disebutkan di pasal 2 ayat 4, karena di sini menyebutkan sebagian, itu enggak jelas. Ya. Apa yang dimaksud itu adalah sebagian itu hanya salah satu dari 3 poin ini, atau apa yang nomor 1 saja, atau dalam Undang-Undang 560 itu ABCD ya. Apakah A saja, atau B saja, atau C saja, atau opsi yang kedua, kombinasi A dan B, A dan C, atau B dan C. Ini juga nggak jelas pengaturannya seperti apa, gitu ya, terkait dengan kewenangan pengalihan sebagian dari hak menguasai negara atas tanah. Nah, kemudian tahun 9 tahun 53 PP 9 tahun 53 bukan 9, 8 ya, 8 tahun 53 itu pada saat pasca Indonesia Merdeka ada istilah hak penguasaan. Jadi hak penguasaan ini dikuasai oleh daerah-daerah swatantra, termasuk di sini jawatan. Jawatan ini kalau sekarang mungkin kayak dinas gitu ya, dinas-dinas gitu ya. Kemudian kementerian pun itu menguasai bidang tanah dengan status adalah hak penguasaan. Sepanjang ini adalah badan hukum publik, maka dia memiliki hak penguasaan. Karena carut cemarutnya hak penguasaan yang dimiliki oleh Kementerian Daerah Swatantra dan juga Jawatan, maka diatur lagi dengan apa ini namanya? Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 65. Jadi sebenarnya keberadaan hak pengelolaan itu awalnya dari hak penguasaan ini, atau di dalam istilah Belanda disebut sebagai beheersrecht. Jadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Negara di sini itu dapat diartikan sebagai kementerian, daerah jawatan atau daerah swatantra. Ya. Nah, di dalam peraturan Menteri Agraria 9 tahun 65 itu diatur konversi gitu ya, terkait dengan hak penguasaan ini. Apa itu konversi? Konversi ini adalah menyesuaikan hak atas tanah yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Diubah atau disesuaikan hak atas tanah. Jadi hak penguasaan itu, konversinya itu bisa menjadi 2. Yang pertama adalah hak pakai, yang kedua adalah hak pengelolaan. Kapan dapat menjadi hak pakai, kapan menjadi hak pengelolaan, tergantung dari peruntukannya. Kalau semisal pemerintah Kota Surabaya itu memiliki hak penguasaan pada zaman itu,
Kemudian hak penguasaan itu digunakan untuk mendirikan kantor pemerintahan, didirikan sekolah-sekolah pemerintah misalnya, atau rumah sakit gitu ya. Maka hak penguasaan tadi itu dikonversi menjadi hak pakai. Tapi perlu diingat hak pakai di sini. Hak pakai di dalam ketentuan peraturan undang-undangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hak pakai yang bersifat privat. Yang kedua adalah hak pakai yang bersifat publik. Apa bedanya? Kalau hak pakai yang bersifat privat, ini dia dimiliki oleh subjek hukum yang privat pastinya. Gitu ya. Misalnya apa? Warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, warga negara asing, dan badan hukum asing. Ini masuk dalam kategori privat. Mereka punya hak pakai yang bersifat privat dalam artian dia mau menjual boleh, mau dijadikan jaminan utang boleh, karena hak pakainya itu ada jangka waktunya. Tapi kalau hak pakai yang bersifat publik, ini hak pakai yang dapat dikuasai oleh badan hukum publik pastinya. Dia punya kewenangan untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Tapi dia tidak punya kewenangan untuk mengalihkan, untuk mewariskan, untuk mengagunkan, dia nggak punya kewenangan. Cirinya bagaimana? Hak pakai publik ini tidak dibatasi jangka waktu. Kalau yang privat ada jangka waktunya. Nah, hak penguasaan di sini kalau digunakan untuk kepentingan dinasnya, maka akan dikonversi menjadi hak pakai yang bersifat publik. Dalam artian dia tidak dibatasi jangka waktu, hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya saja. Opsi yang kedua adalah hak penguasaan itu bisa berubah menjadi hak pengelolaan. Nah, baru istilah hak pengelolaan ini muncul di dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 65. Kapan dapat diubah menjadi hak pengelolaan? Kalau di samping dia menggunakan untuk kepentingan dinasnya, juga nantinya akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, maka ini dapat berubah menjadi hak pengelolaan. Jadi sesuai dengan tujuannya. Kalau untuk kepentingan dinasnya saja, ya hak pakai. Tapi kalau di samping untuk kepentingan dinas dan juga nanti akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, maka hak penguasaan ini dapat diubah menjadi hak pengelolaan. Sampai sini paham? Opsinya ada dua, tergantung dari tujuannya apa, ya. Nah, dari ketentuan peraturan Menteri Agraria 9 tahun 65 itu ada kewajiban untuk mendaftarkan ke kantor jawatan pendaftaran tanah. Kenapa kok namanya kantor jawatan? Dulu kan dinas pertanahan gitu ya. Kalau sekarang ya berarti Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Menyesuaikan aja kan. Presiden itu punya kewenangan gonta-ganti namanya, kementerian kan urusannya dia, kan kabinetnya dia gitu ya. Jadi zaman itu pada tahun 65 itu namanya adalah kantor jawatan pendaftaran tanah. Jadi hak penguasaan tadi itu didaftarkan. Karena kembali lagi hak pakai dan hak pengelolaan itu merupakan objek dari pendaftaran tanah. Bahkan di dalam PP nomor 2497, kalian lihat di dalam ketentuan pasal 9, itu menyebutkan bahwa hak pengelolaan merupakan objek dari pendaftaran tanah. Cuma masalahnya adalah di dalam Peraturan Menteri Agraria 965 tidak diatur kapan batas terakhir hak penguasaan itu dapat didaftarkan ke kantor jawatan pendaftaran tanah. Tidak ada jangka waktunya. Kalau di dalam UPA kan jelas ya, orang-orang yang punya hak egendom, obstal, erpah dapat dikonversi, tapi batasnya ada 20 tahun semenjak berlakunya undang-undang ini. Jadi undang-undang ini maksudnya adalah Undang-Undang 5 tahun 60, diterbitkan tanggal 24 September 1960, maka ditambah 20 tahun, berarti batas terakhir adalah 24 September 1980. Tapi di dalam Peraturan Menteri Agraria 9 tahun 65, itu tidak diatur batas waktunya. Itu kendala utama. Sehingga nanti akan mungkin saya kasih contoh masalah yang ada di Kota Surabaya. Nah, kembali lagi kalian lihat di dalam apa yang tadi saya paparkan bahwa hak pengelolaan ini lahirnya bukan dari undang-undang,
tapi dia munculnya dari peraturan Menteri Agraria. Kalau kalian lihat di dalam ketentuan apa namanya pasal 16 yang tadi kalian baca gitu ya, macam hak atas tanah kan ada 3, hak atas tanah bersifat tetap, sementara, dan yang akan ditetapkan oleh undang-undang. Yang ditetapkan oleh undang-undang berarti suatu saat nanti akan timbul hak atas tanah baru, tapi syaratnya harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Undang-undang sama peraturan Menteri Agraria, kalau kalian lihat di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 yang sudah diubah di tahun 2019, itu kan kalau kalian lihat hierarkinya antara undang-undang sama peraturan menteri tinggi mana? Kalau sudah dari hierarkinya. Undang-undang. Undang-undang kalau lihat urutannya ya kan konstitusi, undang-undang dasar 1945, kemudian TAP MPR, undang-undang atau Perpu, PP, dan seterusnya. Peraturan Menteri Agraria itu masih di bawah, jauh di bawah. Nah, dengan demikian berarti kan tidak cocok kalau disebut sebagai hak atas tanah yang baru, karena dia dilahirkan bukan dari undang-undang, tapi oleh peraturan Menteri Agraria, yang mana istilahnya baru muncul ya di tahun 1965. Ya. Nah, ada banyak istilah atau definisi yang diberikan apa itu hak pengelolaan, tapi intinya adalah kalau kalian baca apa itu hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara. Banyak yang menyebut hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara, yang sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya. Jadi kembali lagi, yang diberikan ini apa sih? Kan kalau misalnya diberikan sepenuhnya, berarti kan di pasal 2 ayat 2, diberikan sepenuhnya kepada daerah Swatantra. Tapi karena di sini sebutnya dilimpahkan sebagian, sebagiannya nggak jelas. Apakah A saja, B saja, C saja, atau kombinasi A dan B, A dan C, atau B dan C. Gitu ya. Jadi bukan merupakan hak atas tanah kalau kalian lihat di dalam ketentuan definisi. Termasuk kalau kalian lihat di dalam PP 18 tahun 2021 juga menyebutkan hak menguasai negara, bukan hak atas tanah. Bahkan hak atas tanah itu diberikan definisi tersendiri, tidak dijadikan satu dengan hak pengelolaan. Nah, pakar di bidang agraria tapi berselisih pendapat, mereka punya argumentasi tersendiri gitu ya. Jadi Budi Harsono itu menyebut HPL merupakan gempilan. Gempilan itu apa ya, kayak cuilan atau bagian dari hak menguasai negara, karena tadi disebutkan sebagian kewenangan gitu yang dilimpahkan ya. Kemudian Maria Sumarjono dari UGM, beliau juga menyampaikan bahwa hak pengelolaan merupakan hak menguasai negara atas tanah, bukan hak atas tanah. Kemudian Parlindungan dan Effendi Prangin menyebut HPL itu adalah hak atas tanah. Mereka semua punya argumentasi mengelompokkan apakah atas tanah atau bukan, cuma ya tergantung ke kalian gitu ya, argumentasinya seperti apa. Kalau saya sendiri, saya nggak setuju kalau disebut hak pengelolaan itu merupakan hak atas tanah, karena dia kembali dari definisinya, dia menyebutkan adalah hak menguasai dari negara. Hak menguasai negara itu kan kalau di hierarkinya nomor 2, bukan di nomor 4. Sedangkan hak atas tanah itu masuk di poin nomor 4. Tapi kembali lagi ke kalian, argumentasi ini menunjukkan bahwa ilmu itu selalu berkembang gitu ya. Nggak stuck di situ aja. Ya, kalian punya argumentasi, nyebut hak atas tanah boleh, asal dijelaskan dasar hukum yang mendukung itu ya. Kemudian siapa saja yang menjadi subjek hak pengelolaan? Saya mengutip dari ketentuan pasal 5 PP 18 tahun 2021, disebutkan bahwa hak pengelolaan itu diberikan kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BHMN, BHMD, bank tanah ini yang lagi sering dibicarakan ya, termasuk ditulis gitu ya oleh teman-teman kalian gitu ya, dan juga badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Jadi kalau kalian lihat di dalam ketentuan pasal 5 PP 18 2021 tidak disebutkan subjek hukum privat sama sekali. Warga negara Indonesia itu nggak bisa sebagai pemegang hak pengelolaan, karena kembali lagi definisinya adalah hak menguasai negara yang sebagian dilimpahkan ya. Jadi sebagian kewenangan dari hak menguasai negara mana mungkin dipegang oleh badan hukum privat atau orang perorangan. Sehingga lebih cocok kalau diberikan kepada badan hukum publik di sini. Tapi kembali lagi, tidak semua badan hukum publik atau subjek yang disebutkan di sini ini dapat diberikan hak pengelolaan. Hanya
badan hukum atau instansi pemerintah yang tugas, fungsi, dan pokoknya itu berkaitan dengan tanah saja. Saya kasih contoh, misalnya PT Kereta Api Indonesia, itu dapat diberikan HPL. PT Sier, PT Pier, gitu ya, yang real estate, industri apa itu? Sier itu panjangannya, Surabaya Industri, apa sih? PT Sier itu yang di Rungkut itu. Nah, itu dapat diberikan hak pengelolaan. Termasuk kalau dulu badan otorita, tapi sekarang kayaknya badan otorita sudah nggak ada, itu dapat diberikan hak pengelolaan. Nah, kalau kalian lihat di dalam definisi di atas, itu ini perkembangan ya, ini saya bicara perkembangannya. Perkembangannya, hak pengelolaan itu dapat diberikan di atas tanah ulayat, di ayat 2-nya. Tapi nanti saya jelaskan. Tapi kalau mengacu kepada ketentuan umumnya bahwa HPL itu hanya dapat diberikan di atas tanah negara, bukan tanah ulayat, ya. Terjadinya hak pengelolaan itu bisa dua. Yang tadi sudah saya sebutkan adalah konversi. Konversi di sini adalah Peraturan Menteri Agraria 9 tahun 65, asalnya dari hak penguasaan juga menjadi hak pengelolaan. Yang kedua adalah misalnya instansi pemerintah ini nggak punya hak penguasaan, tapi dia mau memperoleh hak pengelolaan, maka dia harus mengajukan permohonan kepada negara. Negara di sini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang ya, karena tugas fungsinya ya berkaitan dengan pembelian tanah ini tadi kan. Dia mengajukan permohonan, misalnya permohonannya disetujui, akan diterbitkan surat keputusan pembelian hak atau SKPH, PL pastinya kan yang dimohonkan HPL ya. HPL, nanti SKP HPL-nya didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten kota setempat, diterbitkan sertifikat hak pengelolaan. Nah, ada dua cara di sini. Pemberian hak ini kalau dia berasal di tanah negara ya, dia diberikan ya karena yang menguasai di negara ya negara yang akan memberikan kepada instansi yang membutuhkan. Ya. Nah, ini tadi asal tanahnya, ini perkembangan ya, asal tanahnya bahwa HPL ini selain dapat diberikan di atas tanah negara, juga dapat diberikan di atas tanah ulayat. Yang mana kedua-duanya itu ditetapkan oleh keputusan menteri. Jadi sama-sama diberikan SKPH. Cuma pertanyaannya adalah, kalau kalian ingat kuliah saya minggu lalu, tujuan pemerintah itu mengatur atau mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat, itu kan sepanjang hak ulayat itu ada. Ya. Tanah ulayat merupakan bagian dari hak ulayat, ya, pengertiannya. Nah, dengan demikian, kalau semisal pemerintah itu dapat memberikan hak pengelolaan di atas tanah ulayat, dapat diartikan, berarti kan tanah ulayatnya harus dilepaskan dulu. Nggak bisa, misalnya gini, hak tanah ulayat di atasnya diberikan HPL. Berarti HPL yang berdiri di atas tanah ulayat misalnya nih. Terus kemudian HPL-nya tadi, itu kan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Misalnya Mas Herdian deh, Mas Herdian butuh buat mendirikan rumah misalnya. Maka kan harus membuat perjanjian antara pemegang HPL dengan Mas Herdian. Nanti misalnya diberikan hak guna bangunan. Berarti Mas Herdian adalah pemegang hak guna bangunan di atas tanah HPL yang berdiri di atas tanah ulayat. Kan nggak lucu gitu ya. Jadi ada 3 lapis gitu. Padahal biasanya batasnya cuma 2 aja gitu ya. Nah, ini misalnya kalian tertarik nulis, sebenarnya menarik untuk dibahas terkait dengan pemberian HPL di atas tanah ulayat. Cuma prakteknya mungkin belum ada karena ini peraturan baru. Termasuk hak guna usaha. Ya, hak guna usaha yang diberikan di atas tanah HPL. Padahal kalau kalian lihat di dalam ketentuan UPA, hak guna usaha itu hanya dapat diberikan di atas tanah negara saja. Termasuk di PP yang lama, PP 40 tahun 96 yang sudah nggak berlaku, itu hak guna usaha dapat diberikan di atas tanah HPL. Tapi di PP 1821, hak guna usaha itu selain dapat diberikan di atas tanah negara, juga dapat diberikan di atas tanah HPL. Nah, ini kan tanda tanya juga. Jadi bertentangan dengan prinsip yang ada di dalam ketentuan UPA. Nah, prakteknya ada apa enggak? Ya, saya juga belum tahu karena ini masih peraturan yang baru. Kewenangannya apa saja di dalam PP 18? Sebenarnya kalau kalian lihat itu hampir mirip ya, hampir mirip dengan apa yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 2 ayat 2. Cuma yang beda mungkin yang poin ketiga. Yang poin ketiga di sini menentukan
tarif dan atau uang wajib tahunan dari pihak lain sesuai dengan perjanjian. Perjanjian di sini maksudnya apa? Jadi kalian lihat di dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 99, tapi kalau nggak salah peraturannya ini sudah ada perubahannya, kalian harus menyesuaikan dengan peraturan perubahannya, bahwa misalnya tadi saya ngasih contoh, saya adalah pemerintah kota Surabaya, Mas Herdian butuh tanah, Mas Herdian adalah WNI, butuh tanah di atas tanah HPL saya. Maka saya membuat perjanjian dulu dengan Mas Herdian. Di situ ditentukan berapa luasnya, berapa uang pemasukan yang diberikan kepada Pemkot, kemudian jangka waktunya berapa lama. Kalau sudah dipenuhi, maka akan diberikan hak guna bangunan di atas tanah HPL. Tapi kembali lagi, pemberian sertifikat hak guna bangunan di atas HPL itu hanya dapat diterbitkan oleh kantor pertanahan, bukan oleh pemerintah kota Surabaya misalnya, seperti itu ya. Nah, hak atas tanah apa saja yang dapat lahir dari hak pengelolaan? Kalau kalian lihat di dalam Peraturan Menteri Agraria 9 Tahun 2005, itu di atas tanah HPL, karena ini kembali lagi ya, Indonesia menganut asas pemisahan horizontal, sehingga di atas tanah itu dapat diberikan hak atas tanah yang lain, gitu ya. HPL itu dapat diberikan hak pakai. Kemudian di Permendagri 574 termasuk Permendagri 177 menyebutkan di atas HPL dapat diberikan hak milik, HGB, dan hak pakai. Cuma kembali kalian harus lihat ya, di dalam Permendagri 574, Permendagri 177 termasuk Permen Agraria 4 tahun 98, kalau dia diberikan di atas tanah hak milik, kalian harus kembali lagi ke definisinya hak milik. Hak milik adalah hak yang terkuat, terpenuh, dan turun-temurun. Hak milik hanya dapat diberikan di atas tanah negara. Nggak mungkin dia diberikan di atas tanah HPL. Kalau semisal diberikan hak milik, maka HPL-nya harus dilepaskan dulu. Karena hak milik ini memiliki sifat terkuat. Dia menjadi landasan lahirnya hak atas tanah yang lain. Nggak mungkin di atas tanah HPL diberikan hak milik, kan bertentangan nanti. Harus dilepaskan terlebih dahulu. Nah, di dalam PP 18 tahun 2021 tadi ini sudah saya singgungnya bahwa di atas tanah hak pengelolaan itu dapat diberikan hak guna usaha, yang mana kalau kalian literally baca di dalam PP 1821 itu akan bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, yang mana hak guna usaha hanya dapat diberikan di atas tanah negara saja. Asumsinya kalau saya misalnya ada mahasiswa jadi bimbingan saya nulis terkait ini, ya saya kasih preskripsi aja bahwa pemberian itu dapat diberikan asalkan HPL-nya dilepaskan terlebih dahulu. Jadi tanah negara baru dimohon hak guna usaha. Nggak mungkin hak guna usaha itu dapat diberikan HPL karena bertentangan dengan ketentuan pasal 7, 10, dan 17 UPA. Ya, itu tinggal dijabarin aja, jadi tesis sudah ya. Gampang sebenarnya tesis, nggak usah keluar ya. Nah, ini yang diatur di dalam ketentuan Permen Agraria 9 tahun 99, yang mana tadi kan saya sebutkan hak pengelolaan ini dapat di samping digunakan untuk kepentingan biasanya, dia juga dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Maka bagaimana cara mengerjasamakan dengan pihak ketiga? Ya dia harus membuat perjanjian. Nama perjanjiannya adalah Perjanjian Penggunaan Tanah, atau mungkin nanti ada dosen menyebutnya PPT, itu adalah Perjanjian Penggunaan Tanah. Apa isinya? Ya pastinya identitas gitu ya. Isi dari perjanjian ini sebenarnya harus sesuai dengan pasal 1320. Cuma ketentuan minimal yang harus dimuat di dalam perjanjian tersebut ini seperti ini. Ini hanya saya pindahkan di dalam Peraturan Menteri Agraria. Jadi identitasnya para pihak yang berkepentingan, kemudian letak, batas, dan luasnya, jenis penggunaannya, hak atas tanah apa yang diberikan, apakah dengan hak. Opsinya sebenarnya cuma dua kalau saya lihat. Hak guna bangunan atau hak pakai. Kalau hak milik kan harus dilepaskan. Hak guna usaha juga harus dilepaskan. Ya, opsinya cuma dua, hak guna bangunan atau hak pakai. Jenis bangunan apa yang didirikan, apakah rumah tinggal atau toko atau ruko, harus disebutkan. Jumlah uang pemasukannya berapa, ini ada pembayarannya bisa 1 tahun, bisa 5 tahun sekali, ya tergantung dari perjanjian, termasuk syarat-syarat lainnya yang dianggap perlu. Nah, tanda buktinya apa? HPL tadi. Nah, setelah dilakukan pendaftaran tanah, maka akan diterbitkan sertifikat. Jadi, orang atau badan hukum yang punya hak penguasaan tadi setelah dilakukan pendaftaran tanah, ya pasti akan diterbitkan sertifikat. Kembali ke konsepnya pasal 19 UPA, bahwa sertifikat adalah alat bukti yang kuat. Jadi,
output dari kegiatan pendaftaran tanah itu adalah sertifikat atau sertifikat hak atas tanah. Apa itu sertifikat? Kalian bisa lihat di dalam PP 24 tahun 97. Jadi kalau asumsinya kalau tidak didaftarkan maka tidak terbit sertifikat, gitu ya. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini materinya. Pak Umar, Ya. mau tanya Pak. Ya. Kalau untuk hak milik kan sebetulnya adalah hak yang terkuat ya Pak ya. Kalau kita lihat di Surabaya ini sendiri kan kalau misalnya yang pemegang HPL-nya itu Perumnas ya Pak ya. Ya kan ada hak milik ya Pak. Hak milik di atas HPL ya Pak. Hak milik di atas HPL. Ya, iya, pemegang HPL-nya Perumnas. Nah, kalau dilihat itu harus dilepaskan, berarti di sertifikatnya itu harusnya hilang ya Pak HPL-nya. HPL-nya hilang. Karena hak milik itu sifatnya terkuat, terpenuh. Dan turun-temurun. Terkuat maksudnya dia sebagai landasan dari timbulnya hak atas tanah yang lain. Iya. Nah, kalau semisal diberikan hak milik, maka ya semisal dia itu berasal dari tanah lain, misalnya contohnya adalah HPL, maka HPL-nya harus dilepaskan dulu, baru dapat diberikan hak milik. Karena nggak ada ceritanya hak milik berdiri di atas tanah yang lain. Misalnya tadi contohnya hak milik di atas tanah HPL, nggak ada ceritanya. Jadi HPL-nya dilepaskan dulu, baru dapat diberikan hak milik. Gitu, Susi. Iya Pak. Tapi dengan kondisi seperti itu Pak, HPL-nya masih muncul ya, Perumnas ya Pak. Pada saat misalnya sertifikat itu dijadikan menjadi agunan, harus ada surat rekomendasi dari si pemegang HPL-nya Pak. Oh, kalau hak milik itu kan terkuat, khususnya. Sebenarnya dia tidak perlu membutuhkan persetujuan dari pihak manapun. Tapi kalau semisal dia hak guna bangunan, masuk akal. Hak guna bangunan di atas sana HPL. Pada saat dia mau mengagungkan hak guna bangunan yang berada di atas sana HPL, dia harus memperoleh rekomendasi dari pemegang HPL. Termasuk dia mau menjual, juga harus memperoleh rekomendasi tertulis dari pemegang HPL. Tapi kalau hak milik, saya nggak pernah menemukan sertifikat hak milik di atas tanah HPL. Mungkin bisa dilihat dari sertifikatnya dulu, Bu Susi. Apa ada? Banyak, Pak. Banyak. Itu hanya dapat banyak, Pak. Banyak, Pak. Banyak. Itu di daerah Citraland. Ya, Citraland. Andes itu banyak sekali, Pak. Jadi pada saat itu akan menjadi agunan, ya kita harus minta surat rekomendasi dulu dari Perumnasnya. Sertifikat hak milik tadi. Iya, hak milik, Pak. Betul, hak milik, Pak. Oh, ya. Sebenarnya itu kalau misalnya Bu Susi atau Bu Tri punya kopinya, itu bisa dianalisis sebenarnya. Tapi kalau secara teori di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk peraturan pelaksananya, nggak ada ceritanya hak milik itu di atas tanah HPL. Gitu. Jadi kembali lagi, kalau misalnya hak milik di atas tanah HPL, berarti kan karakteristik kuat yang disebutkan di dalam pasal 20 nggak berlaku. Ya. Kalau pemegang hak milik kan dia mau menjual, ya suka-sukanya dia, mau dijadikan jaminan utang juga suka-sukanya dia tanpa perlu persetujuan dari pihak manapun. Tapi kalau dia hak milik di atas tanah HPL, berarti kan dia mau melakukan perbuatan hukum apapun harus memperoleh persetujuan dari pemegang HPL. Yeah. Coba dilihat lagi aja, kalau misalnya ada malah bisa ditulis jadi tesis ini Bu Susi. Kan Bu Susi sudah punya bahannya, malah lebih enak itu ditulis. Ya, cuman kan problemnya itu Pak, kadang-kadang BPN ini juga tidak konsisten ya. Kadang-kadang diminta, kadang-kadang nggak diminta surat rekomendasinya, gitu ya Pak ya. Nah, mungkin ini kejadian saya sih, pada saat itu akan kita ikat menjadi agunan, karena memang BPN-nya tidak minta ya, kita nggak minta surat rekomendasi Pak, gitu ya. Nah, cuman pada saat agunan itu menjadi kebetulan debiturnya Wan Prestasi, pada saat dilelang, KPKNL-nya malah dari pembeli sih ya Pak. Dari pembeli, dia mau beli dalam kondisi harus ada surat rekomendasi juga dari Perumnasnya bahwa itu banknya diberikan kuasa untuk mengeksekusi gitu kan, mengalihkan gitu.
Ya kan ini menjadi tidak konsisten sebetulnya. Akhirnya kan pastinya kita selaku pihak kreditur ya memilih untuk ya apapun itu diminta atau tidak diminta dari BPN-nya kita harus mintakan surat rekomendasi gitu Pak. Jaga-jaga gitu ya Bu Susi ya. Ya. Ya, menarik sebenarnya Bu Susi kalau misalnya mau dituangkan dalam karya ilmiah termasuk tesis misalnya, karena akan lebih mudah gitu kalau semisal karena terkadang memang antara teori yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan praktek ini menyimpang. Nah, ada penyimpangan ini kan merupakan masalah hukum Bu Susi. Nah, itu jalurnya untuk nulis karya ilmiah dari situ Bu Susi. Jadi masalah yang ada ini dikemas demikian rupa jadi tesis. Kalau saya loh ya, malah menarik. Cuma kembali lagi kalau teori nggak cocok gitu. Sebenarnya saya malah penasaran di dalam sertifikat itu kan ada petunjuk di bagian bawah itu. Petunjuknya itu menyebutkan HPL apa enggak? Kalau HPL ya bisa dipermasalahkan itu sebenarnya. Nah, ini juga memang menjadi tidak konsisten juga Pak. Ada yang memang kadang-kadang sertifikat itu yang ada di petunjuknya itu tertulisnya HPL Perumnas, gitu ya Pak. Ya. Tapi kadang-kadang juga tidak ada. Tapi begitu dilakukan checking, ada HPL Perumnas, gitu. Jadi memang di dalam sertifikat itu juga tidak konsisten Pak. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, yang kalau tidak tertulis itu pada saat checking baru kita tahu nih, loh ternyata itu ada HPL-nya Perumnas. Ya, itu berarti kalau saya pendek ini ya, mungkin kesalahannya dari kantor pertanannya sendiri pada saat entah menerbitkan hak miliknya atau hak pengelolaannya. Karena kalau semisal HPL itu kan cuma, misalnya nih, saya nggak tahu yang duluan lahir ini mana, apakah HPL-nya atau hak miliknya. Kalau semisal hak miliknya ya, misalnya di atas HPL, ya seharusnya ada bukti pelepasan bidang tanah yang disebutkan di hak miliknya misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya di HPL di atas tanah milik, ya hak miliknya harus dilepaskan karena hak milik itu hanya dapat diberikan di atas tanah negara. Termasuk juga hak milik juga hanya dapat diberikan di atas tanah negara. Seharusnya seperti itu. Mungkin kantor pertanannya tidak cermat dalam sebelum menerbitkan surat keputusan pemberian hak tadi sehingga menimbulkan masalah ini tadi. Ada hak milik di atas sana HPL. Cuma kalau secara aturan nggak ada ceritanya hak milik di atas sana HPL khususnya. Tapi kan kalau kita taunya dari mana ya Pak bahwa hak miliknya duluan atau HPL-nya duluan? Dari mana ya Pak? Terlihat tadi itu sertifikat. Dari sertifikat ada tanggalnya khususnya. Yang terbit duluan kan dari sertifikatnya itu. Tanggal berapa atau tahun berapa. Yang tanda kan di misalnya sertifikat di balik lembarnya kan ada yang tanda tangan sertifikat ini. Kalau masih pakai sertifikat yang lama ya. Kalau yang baru kan sertifikat elektronik kan cuma selembar aja khususnya. Ketahuan tanggalnya berapa. Itu kan kalau tercatat di petunjuknya ya Pak. Kalau misalnya itu tidak tanda tangan sertifikatnya. Jadi kepala kantor pertahanan atau kasih pendaftaran tanah itu biasanya tanda tanggalnya kan. Nah, tanggal itu yang jadi patokan kapan lahirnya hak kebendaan ini. Gitu. Ya. Gitu sih. Oke. Ya Pak, thank you. Ada lagi yang lain? Omar izin bertanya. Ya. Kalau HPL itu bisa disewakan atau enggak Pak ya? Kalau disewakan ini ada dua opsi. Ini juga tidak konsistennya pembentuk undang-undang dalam apa yang namanya membuat suatu peraturan undang-undangan. Kalau disewakan sebenarnya nggak bisa, tapi diberikan hak atas tanah tertentu. Karena kan tadi konsepnya diberikan kepada pihak ketiga untuk dikerjasamakan, entah itu dibuat perumahan sehingga dia ada bukan iuran ya, uang pemasukan kepada negara entah setiap tahunnya atau 5 tahunnya tergantung dari isi perjanjian. Tapi kalau lihat di dalam PP apa ini pemanfaatan aset daerah ya apa sih? Ya istilahnya itu kalau coba dilihat aja PP-nya tentang kalau nggak salah pemanfaatan aset daerah atau apa gitu judulnya. Itu disebutkan bahwa aset daerah salah satunya itu dapat dimanfaatkan dengan sewa. HPL ini kan juga kalau dilihat dari
penjelasan tadi kan merupakan aset daerah, berarti bisa disewakan. Jadi harus dilihat dari dasar hukum yang Mas Herdian sebutkan. Tapi kalau dari sisi agraria sebenarnya bukan disewakan, tapi dikerjasamakan. Dikerjasamakan, dia diberikan hak guna bangun. Kalau disewakan kan gini, berarti kalau disewa dia punya kewenangan. Kan konsepnya sewa ini dia memberikan hak nikmat atas suatu benda kepada seseorang. Seolah-olah dia adalah pemilik gitu ya. Padahal kalau hak pengelolaan kan nggak bisa diberikan kepada orang perorangan. Yang dapat diberikan kalau dari sisi agraria adalah diberikan dengan hak atas tanah tertentu. Misalnya diberikan hak guna bangunan di atas tanah HPL atau hak pakai di atas tanah HPL. Itu Mas Herdian. Saya ada yang lupa, HPL ini itu tidak dibatasi jangka waktu ya. Jadi nggak ada jangka waktunya hak pengelolaan ini. Sehingga dia dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Tapi kalau tidak sesuai dengan peruntukannya, bukan berarti HPL ini tidak dapat dapat dicabut ya. Misalnya ada kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ya kalau ternyata dia masuk dalam peta rencananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ya dia bisa masuk. Bisa dijadikan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tetap di sini dapat diberikan ganti kerugian. Kemudian sama seperti hak milik ya, ini mungkin kalian juga ada yang masih beranggapan bahwa hak milik itu memiliki sifat terkuat, terpenuh, dan turun-temurun. Bukan berarti dia terkuat, misalnya saya kasih contoh tadi ada kepentingan umum yang lebih mendesak dibandingkan dengan kepentingan khusus. Misalnya ada kegiatan pengadaan untuk kepentingan umum, contohnya mau mendirikan jalan tol atau mendirikan waduk gitu ya. Kalian bersikukuh bahwa saya pemegang hak milik atas tanah, karena saya memiliki sifat terkuat terpenuh, maka hak atas tanah saya tidak bisa masuk objek pengadaan tanah misalnya. Itu pendapat yang kurang tepat karena kembali lagi prinsip di dalam hukum agraria adalah seluruh hak atas tanah memiliki fungsi sosial sebagaimana disebutkan di pasal 6. Hak pengelolaan pun itu juga masuk dalam kategori pasal 6. Dia memiliki fungsi sosial. Walaupun HPL ini sebenarnya bukan hak atas tanah, tapi dapat melahirkan hak atas tanah. Seperti yang saya tadi contohkan, ada hak guna bangunan di atas tanah HPL, ada hak pakai di atas tanah HPL. Oke? Izin bertanya, Pak. Ya. Menyambung tadi yang Bu Susi tanyakan mengenai hak milik di atas HPL ya, Pak ya. Tadi kan Bapak sampaikan bahwa kita lihat dulu siapa yang lebih dulu antara hak miliknya dengan HPL-nya. Nah, kalau misalkan di suatu tanah itu sudah ada HGB-nya, apakah dimungkinkan ada hak HPL yang kemudian terbit atas HGB tersebut, Pak? Berarti duluan HGB? Iya. Kalau semisal itu HGB diberikan HPL, ya. Saya nggak bisa. Nggak bisa ya? Harus, jadi gini, misalnya dia diberikan hak atas tanah, kalau misalnya dia calon pemegang HPL, seharusnya pemerintah itu, kalau negara ini memberikan di atas tanah negara. Tanah negara adalah tanah yang belum diberikan hak atas tanah tertentu dan belum dikuasai oleh subjek hukum tertentu. Kalau ternyata semisal HPL ini ada hak guna bangunannya, maka bukan diberikan SKPH di sini. Jadi harus bikin perjanjian dengan pemegang hak guna bangunannya. Misalnya diberikan ganti kerugian, ini saya mau butuh tanahmu untuk dijadikan HPL. Maka bikin perjanjian, dia melepaskan hak atas tanahnya. Jadi tanah negara, ya pasti diberikan ganti kerugian kan. Baru calon pemegang HPL itu mengajukan permohonan. Jadi pemegang HGB tadi harus melepaskan tanahnya dulu, baru kemudian bisa dimunculkan HPL itu ya Pak? Ya, karena kembali ke konsepnya hak menguasai negara. Hak menguasai negara kan ada aspek publik, ada aspek privat. Hak bangsa itu ada aspek publik, ada aspek privat. Aspek publiknya kan diberikan ke hak menguasai negara. Jadi apa sih fungsi dari hak menguasai negara atas tanah? Jadi negara di sini itu dia berposisi sebagai penguasa tanah kan, bukan pemilik tanah kan. Sehingga negara harus menghormati hak-hak atas tanah yang sudah ada terlebih dahulu. Nggak boleh hak guna bangunan tiba-tiba ditimpa hak pengelolaan. Hak pengelolaan, oke. Ya, jadi harus menghormati hak yang lahir duluan. Bagaimana cara menghormatinya? Ya pemerintah tidak boleh memberikan HPL di atas tanah yang sudah dikuasai oleh orang lain. Bagaimana caranya instansi ini menguasai ini? Ya harus bikin perjanjian. Jual beli kan nggak mungkin, Putri. Hak guna bangunan dibeli sama Pemkot kan nggak bisa. Yeah.
Karena kan Pemkot bukan pemegang hak guna bangunan. Satu-satunya opsi adalah pelepasan hak atas tanah jadi negara, baru pemerintah kota Masuk ya. Oke, ya, makasih Pak. Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Sebenarnya materi sudah selesai, cuma mungkin yang kalian tinggal di daerah Surabaya pernah dengar istilah surat hijau atau sertifikat hijau, gitu ya. Surat hijau atau sertifikat hijau itu bukan merupakan hak pengelolaannya, perlu diingat ini bukan merupakan hak pengelolaan. Jadi ini penyimpangan dari aturan-aturan yang ada di dalam ketentuan hukum agraria sebenarnya. Karena kalau semisal dia itu adalah hak atas tanah, maka kembali lagi konsepnya, seharusnya dia adalah hak guna bangunan di atas tanah HPL atau hak pakai di atas tanah HPL. HPL-nya punyanya Pemkot misalnya nih, Pemkot Surabaya, hak guna bangunannya dimiliki oleh subjek hukum tertentu, bisa itu orang, bisa badan hukum, seharusnya seperti itu. Tapi pemerintah Kota Surabaya menerbitkan yang namanya surat hijau. Kenapa disebut surat hijau? Karena covernya hijau. Cuma jangan terkecoh ya kalian. Sertifikat atas tanah itu juga hijau, tapi hijaunya hijau apa ini? Hijau pupus sih apa bahasa Indonesianya? Hijau pupus sih. Hijau muda. Kalau surat hijau yang pemerintah kota punya itu hijau tua. Bagaimana cara membedakan ini sertifikat ini surat hijau? Kalau itu sertifikat atas tanah, gambarnya adalah Garuda. Di cover depan itu Garuda Indonesia ini. Gambarnya. Mungkin kalau kalian masih punya sertifikat gambarnya bola dunia, ya bisa jadi gitu ya. Mungkin itu adalah atas tanah yang sertifikatnya dikeluarkan di tahun 60-an. Karena dulu Kementerian Agraria kan nggak ada. Kementerian Agraria kan berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Sehingga dia gambar logonya adalah logonya Departemen Dalam Negeri. Tapi itu sama aja seperti sertifikat atas tanah. Kalau sertifikat atas tanah gambarnya adalah Garuda, lambang Garuda gitu ya. Terus ada nyebutnya sertifikat pakai P. Nah, tapi kalau surat hijau itu logonya adalah logo pemerintah Kota Surabaya. Kalau sertifikat atas tanah yang menerbitkan adalah kantor pertanahan kabupaten kota. Tapi kalau surat hijau yang menerbitkan adalah Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Surabaya. Apa bedanya antara kedua ini? Kalau sertifikat itu masuk dalam rezim hukum agraria. Terus itu di bawah naungan atau payung hukumnya hukum agraria. Tapi kalau surat hijau itu bukan dalam artian rezim hukum agraria, karena dia merupakan izin pemakaian tanah. Izin pemakaian tanah ini berasal dari peraturan wali kota sebenarnya. Jadi kenapa disebut surat hijau? Karena dulunya itu ada 4 surat. Surat merah, surat kuning, surat putih, surat hijau. Yang banyak dikuasai oleh orang itu adalah surat hijau. Dan itu peruntukannya biasanya untuk rumah tinggal. Gitu ya. Kalau di Surabaya ini, daerah Gubeng Erlangga, Pucang, Baratajaya sebagian, itu masih surat hijau. Termasuk di seberangnya Ciputra World itu juga masih banyak tanah-tanah pakai surat hijau gitu ya. Kenapa surat hijau? Karena opsinya seperti itu gitu ya. Pemerintah tidak mampu untuk menerbitkan hak guna bangunan di atas tanah HPL atau hak pakai di atas tanah HPL. Mungkin kalian yang orang Surabaya asli pernah baca baliho-baliho kalau misalnya waktunya pilkada kota Surabaya ya, waktunya milih wali kota, itu mesti tujuannya adalah menghapuskan surat hijau, Dari zamannya Bu Risma sampai Bu Risma 2 kali periode, janjinya sama. Ya, faktanya juga tidak dapat menghapuskan surat hijau. Zamannya surat hijau itu waktu zamannya Bu Risma itu di Bandung, kota apa kabupatennya, yang Ridwan Kamil itu sebelum jadi gubernur kan jadi wali kota ya, wali kota Bandung ya, apa bupati Bandung ya.
wali kota Bandung. Itu punya surat hijau, tapi Ridwan Kamil berani untuk melepaskan surat hijau sehingga di Bandung bersih dari surat hijau. Di Indonesia yang ada surat hijaunya cuma ada di Surabaya aja sekarang posisinya. Kenapa kok seperti itu? Ya kembali lagi sebenarnya. Kalau versinya agraria, pemerintah kota tidak mampu menunjukkan sertifikat hak pengelolaannya. Tapi versinya pemerintah kota itu dia punya hak atas tanah. Nah, ini kembali lagi perbenturan antara hukum agraria dengan hukum administrasi. Aset daerah kalau dalam hukum administrasi itu sepanjang dituangkan dalam daftar aset itu masuk sebagai aset. Ya. Kalau atas tanah kan tidak, harus didaftarkan dulu, terbit sertifikat, baru kewenangan itu ada. Nah, pemerintah kota itu tidak mampu untuk menunjukkan sertifikat hak pengelolaan. Banyak sekali mahasiswa magister kenotarian UNER ini yang kerja di Dinas Pertanahan. Saya tanya aja, coba cari ono sertifikat dia ada apa enggak sih? Enggak ada, Pak, tapi masuk di dalam aset, daftar aset, sehingga dia dianggap sebagai pemiliknya. Karena dia masuk sebagai daftar aset, bagaimana cara memberikan pemasukan kepada pemerintah atau pendapatan asli daerahnya? Maka diterbitkan jembatan namanya adalah izin pemakaian tanah. Izin pemakaian tanah ini bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tergantung dari perjanjiannya. Seperti itu. Pernah waktu tahun 2017-an kalau nggak salah saya pernah ikut seminar di Ubaya waktu itu bicara mengenai penghapusan surat hijau. Salah satu pembicaranya, dua pembicaranya dari UNER, ada Prof. Sri Hayati, ada Dr. Urip Santoso. Saya hanya pendengar saja. Gitu ya. Tapi waktu itu kebetulan warga-warga yang punya surat hijau datang ya, yang ada perwakilannya, ada paguyubannya gitu. Terus ada praktisi di situ. Kemudian kebetulan yang hadir bukan wali kotanya, tapi wakilnya, Pak siapa itu namanya, yang agak seger gitu badannya waktu itu. Nah, ternyata di situ setelah dilakukan seminar nggak menemukan jalan. Jadi sebenarnya versinya Pemkot ya, pendapatan asli daerah dari surat hijau itu cuma kurang dari 5% dari total pendapatan asli daerahnya. Katanya wakil wali kota waktu itu ya. Sehingga sebenarnya untuk melepaskan itu ya nggak rugi-rugi juga pemerintah kota Surabaya. Nah, masalahnya adalah wali kota Surabaya pada zaman itu adalah Bu Risma, itu tidak berani untuk melepaskan hak atas tanah tersebut. Dengan alasan, kalau saya melepaskan, sebenarnya saya ingin melepaskan, karena ini tujuan atau politik dari saya jadi wali kota. Cuma pada saat saya melepaskan, kalau saya tidak punya dasar hukum, saya akan kena KPK, karena saya menggelapkan aset daerah. Ya kan? Bagaimana caranya? Opsinya adalah harus bikin MOU. Waktu itu loh ya, tapi nggak tahu MOU-nya ada apa enggak. Tapi faktanya sampai sekarang juga masih ada surat hijau. Membuat MOU antara Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, KPK, Pemerintah Kota Surabaya, Kepolisian, satunya apa ya, saya lupa, ada satu lagi instansi. Intinya adalah wali kota bersedia untuk melepaskan dengan syarat kalau dia melepaskan jangan sampai dia cawe-cawe masalah ini karena saya menggelapkan asetnya daerah, intinya seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah MOU itu sekarang ada apa enggak. Itu nggak ada, sehingga sampai Bu Risma itu lengser pun surat hijau itu ada. Termasuk Dr. Agus Sekarmaji yang mengajar kalian, itu rumahnya di Baratajaya, kalau nggak salah rumahnya juga surat hijau. Prof. Sri Hayati, pengajar hukum agraria, itu juga rumahnya surat hijau di daerah Pucang sana. Intinya beliau menyampaikan, kalau saya sih, baik itu surat hijau, baik itu sertifikat, sepanjang masih bisa memiliki nilai ekonomis, ya apa salahnya gitu ya. Sehingga walaupun itu ahli agraria pun sebenarnya nggak masalah. Cuma menurut pendapat dari Prof. Sri Hayati, Prof. Sri Hayati itu selain
punya kewajiban membayar uang pemasukan kepada pemerintah Kota Surabaya, entah 1 tahun sekali atau 5 tahun sekali gitu. Juga ada kewajiban pembayaran SPPT PBB, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tiap tahunnya. Padahal kalau kembali ke konsepnya, kalau merasa itu adalah tanahnya pemerintah kota, seharusnya tanah itu PBB-nya dibebankan kepada dibebankan kepada pemerintah Kota Surabaya, bangunannya baru oleh pemegang izin pemakaian tanah atau surat izin tadi, gitu ya. Sehingga sampai sekarang pun nggak jelas surat izin ini ada apa enggak. Nah, di tahun 2015 kalau nggak salah, Bu Risma itu pernah membuat peraturan wali kota tentang pelepasan aset daerah. Kalau kalian sebagai pejabat publik, khususnya adalah misalnya kalian menjabat sebagai wali kota, untuk melepaskan aset daerah, katakanlah ini adalah surat hijau tadi, yang diklaim sebagai aset daerah karena masuk daftar aset, maka harus memperoleh persetujuan. Enggak serta-merta dia punya kewenangan untuk melepaskan. Misalnya gini, Mbak Tri punya tanah di daerah Pucang, rumah di daerah Pucang, statusnya surat hijau. Mau melepaskan saya sebagai wali kota Surabaya. Nggak bisa saya serta-merta atas kewenangan saya sebagai wali kota tanda tangan untuk melepaskan. Nggak boleh. Karena kalau tanda tangan saja, saya kena penggelapan aset. Kena KPK saya nanti. Nah, bagaimana caranya? Karena ini aset, maka harus memperoleh persetujuan tertulis dari DPRD. Karena ini kan asetnya warga kota Surabaya, katanya. Ya, DPRD lah yang punya kewenangan untuk menentukan. Nah, di Perwali tahun 2015 apa 16 atau 17, coba dicek lagi, saya lupa perwalinya itu, menyebutkan ada pelepasan aset daerah, khususnya surat hijau, itu bisa dilepaskan, tapi harus memperoleh rekomendasi dari DPRD dan harus membayar uang pemasukan kepada pemerintah Kota Surabaya. Jadi memang ada sebagian yang berhasil untuk melepaskan aset tersebut, tapi DPRD itu menetapkan berapa uang pemasukan yang dibayarkan kepada pemerintah Kota Surabaya itu senilai NJOP-nya di PBB-nya, bahkan lebih tinggi. Jadi ibaratnya, saya punya rumah nih, PBB-nya katakanlah setelah dihitung buminya berapa, bangunannya berapa, totalnya adalah 1,2 miliar misalnya. Nah, bagaimana saya melepaskan surat hijau yang saya kuasai sehingga nanti bisa berubah menjadi atas tanah dengan diberikan hak guna bangunan atau hak milik misalnya, maka saya harus memberikan uang pemasukan kepada pemerintah kota sesuai dengan rekomendasi dari DPRD, sesuai nilai NJOP-nya di PBB, SPPT PBB. Berarti saya harus memberikan 1,2 miliar kepada pemerintah kota, tapi berarti saya nggak dapat apa-apa. Ya, saya dapatnya ya rumah yang saya tempati sekarang ini. Nah, dasar itu tadi, karena terlalu tinggi nilai kompensasi yang harus dibayarkan, maka sebagian besar warga itu tidak mau untuk melepaskan aset tersebut. Dalam artian, ya wis dia pemegang izin pemakaian tanah itu nggak masalah. Gitu. Sehingga termasuk di pemilihan wali kota yang zamannya Eri Cahyadi, saya nggak kelihatan itu ada omongan terkait dengan, atau mungkin saya terlewat atau bagaimana, nggak ada nyinggung-nyinggung masalah surat hijau sama sekali. Nggak tahu kalau dari pihak satunya ya, saya cuma dengarin kayaknya nggak ada pembahasan mengenai surat hijau tadi. Sehingga ya kalau dilihat dari sisi agraria sebenarnya surat hijau itu bukan merupakan hak pengelolaan dari pemerintah kota Surabaya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, saya mau tanya. Ya. Waktu itu saya pernah tahu di daerah Petemon tuh kan ada surat hijau Pak. Terus ada beberapa orangnya tuh yang ikut PTSL. Terus nanti habis dari surat hijau udah ikut PTSL, maksud saya program pemerintah PTSL itu nanti sertifikat hijaunya diganti jadi hak milik atau HGB? Kalau PTSL kan tanda buktinya bukan surat hijau. Oh, bukan ya? Bukan. PTSL itu dasar untuk perubahannya adalah coba Mbak Faura baca di pasal 24 penjelasan pasal 24 PP 2497. Dari huruf A sampai huruf apa itu salah satu dari situ.
Dan di ketentuan itu nggak ada menyebutkan surat hijau atau izin pemakaian tanah. Karena kembali lagi, pemerintah kota beranggapan bahwa itu merupakan asetnya. Sehingga walaupun didaftarkan PTSL, belum tentu keluar sertifikat. Bahkan nggak bisa kalau nggak ada surat rekomendasi dari pemerintah kota Surabaya. Oh, iya. Ya, kalau misalnya Mbak Faura kenal sama orang yang di pertemuan itu, Enggak tanya aja, keluar nggak sertifikatnya? Saya jamin nggak keluar. Kalau memang surat hijau loh ya. Oh, iya, iya. Saya cuma pernah baca di koran sih, Pak. Ya, makasih ya, Pak. Daftarkan ya, karena bukan merupakan objek yang bisa di PTSL-kan. Baca lagi di peraturan presiden tentang pendaftaran tanah sistematis lengkapnya. Bisa didukung sama ketentuan pasal 24 tadi. Oh, iya. Makasih, Pak. Yang lain? Pak Umar izin bertanya, Pak. Ya. Iya. Pak Umar mau tanya mengenai hak pengelolaan dari negara. Biasanya negara itu memberikan pengelolaan kepada, kan di PP 18 itu ada kalau misalnya dia bisa memberikan kepada BUMN ya, Pak Umar ya. Nah, pengelolaan tersebut tadi. Diberikan kepada BUMN. Ya, nah itu biasanya apakah berupa suatu SK ataukah keputusan pemerintah atau bentuknya berupa perjanjian ya Pak Umar ya. Lalu misalnya kalau misalnya berupa SK, ketika ada misalnya dari pengelola itu dibuat HGU, Hak Usaha, yang pada waktu itu di peraturan undang-undang belum ada PP 18 kan 2021 yang membolehkan HGU untuk di HPL. Nah, itu apakah kita harus membatalkannya melewati PT UN atau bagaimana, Pak Umar? Terima kasih, Pak Umar. Misalnya ada BUMN atau BUMD butuh tanah HPL. Sepanjang dia tugas fungsi pokoknya adalah berkaitan dengan tanah, kemungkinan dia dapat diberikan hak pengelolaan. Sehingga opsinya adalah bukan yang nomor 1, tapi opsi yang kedua. Dia pemberian hak. Dia dapat diberikan hak pengelolaan kalau itu adalah tanah negara. Nanti diterbitkan apa? Bukan perjanjian, tapi diterbitkan surat keputusan pemberian hak, yang mana surat keputusan pemberian hak ini merupakan embrio dari lahirnya hak atas tanah. Atau kalau dalam aspek administrasi ini merupakan keputusan tata usaha negara. Nah, apakah cukup dengan SKPH untuk dia sebagai pemegang HPL? Tidak. SKPH-nya harus didaftarkan di kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Nanti diterbitkan sertifikat. Terbitnya sertifikat ini baru memberikan kewenangan kepada pemegang HPL. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kalau ternyata sebelum adanya PP 18/2021 ternyata diberikan hak guna usaha kepada orang lain gitu ya? Iya benar Pak Umar. Karena ini ada jadinya di kawasan industri Gresik Pak Umar. Sebenarnya. Saya baca di profil mereka itu, jadi mereka dari HPL, kemudian ada tenan-tenan itu digunakan jadi ke HGU, bukan HGB dia. Begitu, Pak. Karena sebelum adanya PP 18/2021, berarti kalau mengacu kepada peraturan yang paling dekat adalah Permen Agraria nomor 4 tahun 98. Di Peraturan Menteri Agraria tahun 4 tahun 98, itu tidak menyebutkan hak guna usaha dapat diberikan di atas tanah HPL. Sehingga bisa jadi pemberian hak guna usaha di atas tanah HPL-nya itu cacat administrasi. Terus digunakan HGU-nya digunakan apa ini? Untuk usaha Pak Umar. Ada saya baca di profil. Contohnya untuk perusahaan ini apa namanya pupuk, usaha pupuk, guna pupuk tanahnya itu Pak. Jadi saya baca di profilnya itu perusahaan itu ada HGU 3 tenan itu perusahaan untuk pupuk sama saya terlebih lupa ada di profilnya kawasan industri Gresik KIG. Hak guna usaha. Hak guna usaha itu peruntukannya untuk apa Mas Alfi? Peruntukan dari hak guna usaha ini untuk kegiatan apa? Untuk kegiatan apa namanya menggunakan tanah itu untuk usaha. Ya, jadi yang awalnya untuk pupuk, kemudian kalau nggak salah sih yang ketiga itu untuk pengairan kalau nggak salah Pak Umar. Saya kurang paham. Kalau dilihat dari ketentuan UPA sih sebenarnya hak guna usaha itu hanya untuk 3 kegiatan. Pertanian, perikanan, peternakan.
Nah, di dalam PP 496 yang sudah dicabut, nambah lagi satu perkebunan. Nah, pertanyaan saya, apakah pupuk ini masuk di salah satu ini enggak? Kemungkinan itu sepertinya, Pak Umar. Apa, Jadi itu untuk ini, wow, untuk petrokimia itu kan dia pupukan. Nah, itu karena dia, gini Mas Arif, kalau ya, hak guna usaha itu sebenarnya kata kuncinya bukan dilihat dari kegiatan usahanya si pemegangnya. Yang dilihat adalah tanahnya ini diusahakan. Dalam artian apa? Kalau misalnya bikin pertanian, mau bikin sawah gitu ya. Bikin sawah nih. Perlu tanahnya perlu dikeruk terus disuburkan enggak? iya. Kalau saya lihat di prakteknya seperti itu sih. Nah, berarti kan Sampai saat ini. tanahnya kan diusahakan. Maksud dari Iya. hak guna usaha adalah tanahnya yang diusahakan. Diumek-umek gitu ibaratnya, diumek-umek sehingga ditanami sesuatu tumbuh. Nah, kalau si pupuk tadi, apakah tanah itu diusahakan atau didirikan pabrik pupuk? Kan beda konsep ini. Jadi petro itu dia ada pengolah pupuknya, ada pupuk kimiawinya. Saya lihat. Jadi yang tanah yang digunakan untuk usaha itu, dia itu menguruk tanahnya itu untuk ibaratnya kayak uji cobanya itu loh Pak Umar. Saya juga kurang paham sih bagaimana. Cuman pernah lihat di situ. Jadi tanahnya itu dikeruk di situ, dibuat uji coba gitu, buat untuk usaha dia gitu. Seperti Ya, itu. untuk sampel aja gitu. Ya, mungkin untuk dicoba karena di situ bilangnya adalah lahan pupuk gitu, lahan pemakan pupuk dan juga untuk dijual belikan sih Pak Umar, begitu. Kalau saya sih karena nggak ada landasan hukumnya ya. Kalau semisal dia diberikan hak guna usaha itu sebelum PP 1821, karena di sebelum PP 1821 nggak ada penyebutan di atas sana HPL itu dapat diberikan hak guna usaha. Kalau semisal ada ya kemungkinan ya kalau dari aturan ya seharusnya adanya setelah di tahun 2021. Iya, itu di tahun 2011 Pak Umar. Ya berarti ada cara administrasi gitu dalam pemberian. Terus pemegang hak GU-nya siapa? Petrokimia. Pemegang HPL-nya? HPL-nya dari kawasan industri Gresik, KWI. Ya, itu iya. Kalau saya sih melihatnya dari cacat administrasi gitu. Nggak sesuai dengan kewenangannya. Nggak boleh seharusnya. Bisa dibatalkan sertifikatnya. Kalau misalnya dia diberikan untuk pabriknya saja, kemungkinan bisa. Tapi kan bukan hak guna usaha. Pakai hak guna bangunan. Oke, baik. Terima kasih Pak Umar. Oke. Yang lain ada? Tidak ada? Tidak, ya. Kalau yang Surabaya ini loh Pak Umar, apa sih yang tunjungan center ya Pak ya? Tunjungan ya Pak ya? Siola. Yang kios-kios itu loh, Siola itu ya Pak ya? Itu masuk apa ya Pak? Kenapa? Ya Siola. Nah itu masuk apa ya Pak ya? Hak pakai itu Pak? Kalau dari pengertian ya, kalau saya nganggapnya itu hak pakai, karena kan itu center apa ngurus SIM, terus ada istilahnya surat terpadu kan, berarti kan untuk kepentingan dinasnya. Cuma saya nggak tahu, kalau Bu Susi tahu ya alhamdulillah gitu, itu sertifikatnya apa. Tapi kalau dilihat dari bentuknya dan tujuannya, itu sebenarnya hak pakai yang bersifat publik, Bu Susi. Karena kan dia gunakan untuk tapi sertifikatnya itu Pak dikeluarkan oleh PT apa gitu ya Pak ya? Sertifikat itu hanya dapat diterbitkan oleh kantor pertanahan saja. Iya betul. Iya, benarnya kan gitu ya Pak ya. Ya. Tapi dia ada berupa sertifikat itu dikeluarkan PT, lupa saya PT apa ya Pak ya. Saya baru tahu kalau PT bisa mengeluarkan sertifikat. Iya. Sertifikat hak atas tanah tadi. Tulisnya sih sertifikat kepemilikan, terus ada logo PT apa gitu loh Pak, saya lupa pernah lihat. Nggak pernah tahu saya, karena kalau sertifikat hak atas tanah itu hanya dimiliki kewenangan tunggalnya oleh
kepala kantor pertahanan kabupaten atau kota saja. Kalau PT, gimana caranya dia ngertikan? Dia Iya. sendiri dapat tanah kan dari pemerintah sebenarnya. Itu khususnya. Jadi setiap yang stan-stan itu punya sertifikat, Pak. Stan Kan di Siola. dalamnya, iya. Oh, Siola SKBG itu mungkin maksudnya, Bu. SKBG ya? SKBG. Kayak buku stan gitu loh. Itu di undang-undang rumah susun Bu Susi. Nanti ada materi Iya, itu di tersendiri. rumah susun. Rumah susun Bu Susi. Ada sendiri, nanti ada topiknya tersendiri untuk rumah susun, ada SKBG namanya. Jadi kayak di ITC misalnya. Di ITC itu kan ada kios-kiosnya. Nah, kios-kiosnya ini bukti kepemilikannya apa? Itu ada nanti di materi tersendiri itu. Kalau di sini nanti 2 SKS nambah lagi nanti sampai Ya. setengah 10. Itu khusus ya. Ya Pak, makasih. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Pak Iya, Umar, saya cuma cerita pengalaman saya ya Pak ya. Kemarin kebetulan saya itu ada debitur, kita itu udah pasang HT, nggak ada masalah. Pada saat kita mau perpanjang HGB, itu kita bisa perpanjang HGB. 1 tahun setelah kita perpanjangan HGB, saya dipanggil oleh kejaksaan, jaksa pengacara negara. Nah, dari jaksa pengacara negaranya itu bilang bahwa sertifikat yang saya perpanjang HGB-nya itu ternyata merupakan HPL di atas, merupakan HGB di atas HPL-nya Pemkot. Tapi itu semua tidak tertera. Jadi memang sengaja dikaburkan oleh pihak developer, oleh pihak BPN, mungkin ada kerjasama sama di antara kedua belah pihak itu, Pak. Jadi akhirnya sekarang ini dari debitur juga disuruh bayar ganti kerugian selama dia menempati dari dia beli sampai sekarang. Nah, kalau kondisi seperti itu gimana ya, Pak ya? Padahal nasabah ini kan beli tiket baik, dia beli juga nggak tahu kalau itu kondisinya HGB di atas HPL. Kalau hemat saya, sepanjang dia menguasai dengan itikat baik, dia kan nggak dikasih sama developernya kan, tapi dia kan ada pengorbanan, yaitu membayar harga jualnya gitu kan. Iya. Sehingga kalau saya seperti itu ya bisa digugat balik di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ke siapa ini namanya, developernya sebenarnya. Jadi kan ada itikat tidak baik dari developernya tadi, sehingga perlindungan kerugiannya itu ya bisa dituntut balik ke developernya sebenarnya. Putri. Masalahnya developernya tuh udah hilang, Pak. Jadi semua ini dibebankan sama pihaknya pemilik ruko yang ada di Jemur Sari itu. Dan dari pihak Pemkot juga nggak mau tahu. Developer abal-abalnya cepat hilang soalnya, Putri. Saya sendiri dulu baru jadi dosen beli rumah di Surabaya, ini juga developernya jadi jin sekarang, giliran diminta tanggung jawab hilang, kantornya pindah nggak tahu kemana. Seperti itu Putri, memang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh developer ya, dalam jangka waktu singkat memperoleh keuntungan yang sebesarnya, tapi pada saat diminta pertanggungjawaban hilang. Termasuk banyak dosen di UNER, bukan di Fakultas Hukum ya, di UNER itu dulu diiming-imingi perumahan Putri di daerah Medokan Ayu, masih belum dibangun apa itu OER ya, OER itu namanya, jembatan OER itu banyak sekali ini tanahnya masih berupa sawah, dan dicicil sudah lunas developernya kabur memang. Tapi ya untungnya masih bisa ditemukan apa yang namanya developernya, tapi kalau ternyata developernya nggak bisa ditemukan yang jadi masalah tersendiri. Cuma yang jadi perhatian saya sebenarnya perpanjangannya itu Putri. Perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai itu kan kalau di ketentuannya kan seharusnya 2 tahun sebelum berakhir, bukan 1 tahun sebelum berakhir. Seharusnya 2 tahun. Iya, 2 tahun Pak. Kita sudah bisa memperpanjang 2 tahun sebelum Tadi berakhir. saya dengarnya Putri 1 tahun sebelum. Oh, 2 tahun. 2 tahun bisa. Itu Putri. Banyak sekali memang masalah-masalah pemanfaatan ruang seperti itu yang jadi harus hati-hati memang, kita selaku calon pembeli itu harus cermat gitu. Kalau misalnya nggak tahu, mending tanya dulu aja, tanya sekitarnya. Kadang kita terkecoh sama, kadang kan gini, pada saat promosi kan bukan si entah legalnya atau siapa, dia kadang ngomongnya ngawur ya, kita orang awam nggak tahu ya dibeli aja. Ternyata di belakang hari ada masalah, bingung akhirnya mau menghubungi siapa.
Itu Putri. Oke, Pak. Oke, ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya nggak enak sebenarnya untuk memberi tugas ke teman-teman kelas malam ini. Cuma karena kebetulan kelas paginya oleh Prof. Sri Hayati dikasih tugas yang sama, ya saya terpaksa memberikan tugas yang sama dengan kelas pagi biar ada komponen nilai tugas kelompok. Jadi minggu lalu saya sudah membagi kelompok di hebat.elearning UNER ACID. Kelompoknya juga sudah ditentukan. Kalian analisis itu apa yang saya sampaikan hari ini. Mungkin kemarin sudah baca-baca kasusnya, dikaitkan dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Minggu depan saya akan memberikan satu SKS untuk presentasi, cuma 2 kelompok saja biar nggak buang-buang waktu. Nanti saya pertemuan selanjutnya akan menyampaikan, bukan pertemuan selanjutnya, SKS berikutnya saya akan menyampaikan tanah untuk kepentingan investasi. Gitu ya. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait perkuliahan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Saya akhiri bilangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak Umar.